Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Yuslian B dengan NPM 0319011342. Kali ini kita akan belajar mengenai pencernaan hewan ruminansia. Apa itu ruminansia? Hewan ruminansia adalah hewan pemakan tumbuhan yang mencerna makanannya dalam 2 langkah, yaitu dengan menelan bahan mentah, kemudian mengeluarkan makanan yang sudah setengah dicerna dari perutnya dan mengunyahnya kembali. Contoh hewan ruminansia yaitu sapi, kambing, rusa, jerapah, dan masih banyak lagi. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem pencernaan dari salah satu hewan ruminansia, yaitu pada sapi. Sapi merupakan salah satu hewan memamabiak atau ruminansia yang dapat mengunyah makanan 2 kali sebelum akhirnya dicerna tubuh dan diubah menjadi energi. Organ-organ pencernaan pada sapi yang terdiri dari 1. Rongga mulut. Di dalam rongga mulut sapi terdapat gigi yang tersusun atas gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Kemudian lidah untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Dan terakhir, saliva merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Yang kedua, lambung. Jadi, sapi mempunyai 4 lambung yang terdiri dari rumen, omasum, abomasum, dan retikulum. Rumen merupakan tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk oleh dinding rumen. Saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Selanjutnya, retikulum. Di retikulum, makanan difermentasi kembali dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Pada bagian ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak dapat masuk ke omasum. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, abomasum. Perut bagian ini yang sebenarnya disebut dengan lambung sebenarnya. Di sini, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Makanan yang masih kasar ditelan melalui kerongkongan. Kemudian, makanan yang ditelan dan masih kasar disimpan sementara di rumen. Kemudian, masuk ke dalam retikulum. Di dalam retikulum, makanan dicerna secara kimiawi dan dibentuk menjadi gumpalan kecil yang biasa disebut bolus. Kemudian dikeluarkan kembali ke mulut untuk dimamah kembali. Makanan yang sudah dimamah ditelan lagi dan masuk ke omasum untuk dicerna kedua kali secara mekanis dan kimiawi. Kemudian dilanjutkan ke abomasum yang merupakan lambung sebenarnya dan dicerna secara kimiawi oleh enzim-enzim. Setelah itu, makanan akan menuju usus halus untuk diserap sari-sari makanannya dan diedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian, pada akhirnya, makanan akan menuju ke usus besar.
yang merupakan tempat terbentuknya fase dari sisa-sisa makanan yang diserap dan bermuara ke rektum, kemudian dikeluarkan melalui anus. Selanjutnya, saya akan membandingkan sistem pencernaan sapi dengan sistem pencernaan pada salah satu hewan amfibi, yaitu pada katak. Katak merupakan binatang amfibi pemakan serangga yang hidup di air tawar atau daratan, berkulit licin, berwarna hijau atau coklat, kaki belakang lebih panjang, pandai melompat dan berenang. Organ-organ pencernaan pada katak yang terdiri dari: yang pertama, rongga mulut atau cavum oris. Rongga mulut pada katak dilengkapi dengan gigi berbentuk kerucut untuk memegang mangsa dan lidah untuk menangkap mangsa. Yang kedua, kerongkongan atau esofagus. Setelah dari mulut, makanan menuju esofagus yang berupa saluran pendek. Esofagus akan menghasilkan sekresi alkalis dan mendorong makanan masuk ke lambung. Yang ketiga, lambung atau ventriculus. Lambung sebagai gudang makanan berbentuk kantung yang bila terisi makanan akan menjadi lebar. Lambung katak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tempat masuknya esofagus dan lubang keluar menuju usus. Yang keempat, usus atau intestinum. Usus dibedakan menjadi dua, yaitu usus besar dan usus halus. Di dalam usus terjadi penyerapan makanan oleh enzim yang dihasilkan pankreas. Makanan masuk ke dalam intestinum melalui ventriculus dan melalui clavicularis. Yang kelima, usus besar. Di dalam usus besar katak hanya terjadi penyerapan air dan pembusukan sisa makanan. Bahan makanan yang merupakan sisa dalam intestinum mayor akan menjadi feses. Usus besar berakhir pada rektum dan akan menuju kloaka. Dan yang terakhir adalah kloaka. Kloaka merupakan muara bersama antara saluran pencernaan makanan, saluran reproduksi, dan urin. Selanjutnya, kelenjar. Jadi, kelenjar pada pencernaan amfibi terdiri atas kelenjar hati dan pankreas. Hati berwarna merah kecoklatan, terdiri atas lobus kanan yang terbagi lagi menjadi dua lobus. Hati berfungsi mengeluarkan empedu yang disimpan dalam kantong empedu. Sedangkan pankreas berwarna kekuningan, melekat di antara lambung dan usus 12 jari atau duodenum. Pankreas berfungsi menghasilkan enzim dan hormon yang bermuara pada duodenum. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.